Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, bini'amillahi ma zilna nahya linaili mardatillah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan mulia dengan seluruh keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Semua orang Islam dimanapun berada berlomba-lomba untuk memperoleh keutamaan dengan meningkatkan intensitas ibadah dibanding bulan-bulan yang lainnya. Sekalipun demikian, ada 3 orang atau golongan yang terhalang memperoleh semua itu. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Lalu, siapakah mereka? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW akan menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Ketika naik pada anak tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu juga pada anak tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pada anak tangga pertama, aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku sebuah doa. Celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu, wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku ucapkan amin." Di tangga kedua, malaikat Jibril kembali membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ditinggal bersama kedua orang tuanya, tetapi dia tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga yang ketiga, aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Lalu, siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan tersebut? Ada 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah. Yang pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya. Sampai Ramadan berlalu, tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan saja. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada diri, perilaku tidak baik menjadi baik. Dari tidak berhijab, tiba-tiba berhijab di bulan Ramadan. Dari malas sholat, kemudian rajin sholat. Namun, jika nanti selesai Ramadan, manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijab dan tidak lagi ke masjid, hingga meninggalkan sholat. Karena itu, berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Orang yang hanya menahan lapar dan dahaga, ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah dan menghina. Dan pada saat Ramadan tiba,
kebiasaan buruk itu tidak juga berubah, sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan, serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, itu adalah golongan orang-orang yang merugi. Seharusnya di bulan ini disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah serta kebaikan lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang merugi adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah, seperti amal puasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharapkan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga Qiyam Ramadan. Rasulullah mengatakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hadirin, kita masih diberi kesempatan beberapa hari lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampunan kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan tobat kita diterima, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka dan merugi, yakni orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Mari kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci yang tinggal beberapa hari ini dengan sebaik-baiknya, melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya, sholat tarawih dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat dan lain sebagainya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi amalan dan ibadah kita. Hadanallah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan.